Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas C program studi pendidikan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang satu siklus akuntansi. Pertama-tama, saya mulai dengan perkenalan kelompok dan pembagian tugasnya. Yang pertama saya sendiri, Fadlar Yasir, yang akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang kedua ada Salsabila Alif Hasan yang akan menjelaskan jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Yang ketiga ada Mulyana yang akan menjelaskan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, besar, dan neraca saldo. Langsung saja. Pertama-tama kita lihat dulu transaksinya ada apa. Pada tanggal 1 Desember, Ibu Caca sebagai pemilik salon Sansai menyetor modal awal ke kas bank sebesar 10 juta. Nah, untuk perkenalannya di sini kita tulis kas pada modal. Kas berada pada debit sebesar 10 juta. Dan modal pada kredit sebesar 10 juta. Lanjut ke tanggal 3, membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta. Untuk penjelasannya di sini kita menulis perlengkapan pada kas. Perlengkapan berada pada debit dan kas berada pada kredit karena kas keluar. Lanjut pada tanggal 9, membayar sewa ruko selama 6 bulan sebesar 6 juta. Penjurnalannya di sini kita tulis sewa dibayar di muka pada kas, sewa dibayar di muka pada debit, dan kas pada kredit. Lanjut pada tanggal 11. Pada tanggal 11 membeli air streamers dari kredit sebesar 2.500.000. Untuk penjurnalannya kita tulis di peralatan pada utang usaha. Untuk peralatan berada di debit sebesar 2.500.000 dan utang usaha berada pada kredit dengan nilai 2.500.000. Untuk selebihnya mungkin saya tidak usah jelaskan karena kurang lebih sama. Itu jumlah di sini itu harus balance atau seimbang. Kalau tidak balance berarti salah dengan rumus sum. Dengan hasil 30.920. Kita lihat di sebelahnya apakah sama? Oh, sama. Berarti ini sudah benar ya, teman. Lanjut kita ke buku besar. Untuk akun kas, kita mencari akun kas yang berada pada jurnal umum. Yang pertama itu pada tanggal 1, kas masuk sebesar 10 juta, berarti kita tulis di debit. Debit dengan keterangan penyetoran modal. Lanjut pada tanggal 3, yaitu pembelian perlengkapan yang dimana kas keluar sehingga harus ditulis di kredit. Nah, selanjutnya dengan keterangan di sini pembelian perlengkapan. Untuk pemberian perlengkapan harus menggunakan kata keterangan. Lalu lanjut di tanggal 9, yang dimana membayar sewa selama 6 bulan, yang dimana kas keluar sehingga harus ditulis di kredit. Dengan keterangan pembayaran sewa
dibayar bayar di muka. Nah, untuk selanjutnya mungkin kurang lebih sama. Kalau kas keluar berada pada kalau kas masuk berada pada debit, kalau kas keluar berada pada kredit. Untuk saldonya kita jumlahkan. Lalu lanjut lagi ke piutang usaha. Kita lihat dulu pada tanggal 21. Transaksinya yaitu menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta. 50%-nya dibayar tunai dan sisanya dibayar tanggal 29 Desember. Yang berarti 1 juta, 1 jutanya sudah dibayar secara cash, sehingga piutang usahanya di sini tersisa 1 juta. Dengan keterangan di piutang usaha. Lalu lanjut di tanggal 30 kita melihat transaksinya menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember. Yang berarti piutang pada tanggal 21 telah dibayarkan sebesar 1 juta, sehingga harus dikredit dengan keterangan penerimaan piutang usaha. Sehingga ini buat dijumlahkan sehingga menjadi tidak ada piutang usahanya. Lalu lanjut ke perlengkapan. Kita lihat dulu transaksinya pada tanggal berapa yang ada hubungan dengan apa? Pada tanggal 3. Kita lihat transaksinya membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta. Jadi di sini kita tulis perlengkapan itu di 1 juta di debit dengan keterangan pembelian perlengkapan. Lalu lanjut lagi pada tanggal 16 dengan transaksi membeli shampoo dan conditioner seharga 500.000, yang mana termasuk perlengkapan. Di sini kita tulis 500.000 pada debit dengan keterangan yang sama, yaitu pembelian perlengkapan. Lalu 1 juta dan 500 ini dijumlahkan dan jadilah 1.500.000. Mungkin selebihnya tidak usah saya jelaskan karena kurang lebih sama. Lanjut ke neraca saldo. Untuk neraca saldo sini simpel saja, kita mengambil saldo-saldo yang ada pada buku besar, lalu diposting di neraca saldo. Contoh pada kas, di sini saldonya berada pada debit sebesar 3.630.000. Lalu pada piutang usaha, sini tidak ada saldo atau kosong, sehingga tidak usah kita tulis apa. Lalu lanjut pada perlengkapan, dan di mana saldonya berada pada debit sebesar 1.500.000. Lalu sewa dibayar di muka juga, yang artinya saldonya berada pada debit sehingga dengan jumlah 6 juta. Seperti itu terus sampai semua akun yang ada pada buku besar ditambahkan ke neraca saldo. Lalu di sini kita jumlahkan dengan rumus
Ya, di sini kita lihat apakah jumlah dari debit dan kreditnya akan sama, karena jika tidak sama akan salah. Sama. Berarti ini sudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari materi sebelumnya yang dibawakan oleh Fadlul Muafak yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, sekarang saya akan melanjutkan yaitu jurnal penyesuaian. Jadi di sini ada pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu, gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar Rp900.000. Jadi di sini tanggal 31, nama akunnya itu beban gaji pada utang gaji. Nah, beban gaji itu sebesar Rp900.000 di debit dan utang gaji di kredit. Nah, selanjutnya di bagian B, perlengkapan salon yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember senilai Rp1.000.000. Nah, di neraca saldo sebelumnya, perlengkapan itu ada Rp1.500.000. Berarti 1 juta dikurang Rp1.500.000 yaitu Rp500.000. Jadi nama akunnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, di sini sisa Rp500.000. Nah, oke. Selanjutnya di bagian C, penyusutan peralatan bulan Desember sebesar Rp650.000. Jadi di sini kita kasih tanggal lagi, tanggal 31. Terus beban penyusutan peralatan. Sini. Dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp650.000. Di tanggal 3, kita kasih tanggal 31 dulu. Oke, selanjutnya di bagian D, sewa dibayar di muka hingga akhir bulan Desember sebesar Rp5 juta. Artinya nama akunnya itu beban sewa dibayar di muka. Jadi sebelumnya itu di neraca saldo, sewa dibayar di muka itu sebesar Rp6 juta. Nah, berarti 6 juta dikurang 5 juta, sisa 1 juta. Jadi beban sewa ada di debit 1 juta, di kredit 1 juta. Nah, bagian E, jadwal wisuda pelanggan Ayu dimajukan di akhir Desember, sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Di soal transaksi sebelumnya, ada di bagian tanggal 19, menerima uang muka dari pelanggan Ayu untuk jasa make up wisuda bulan Januari sebesar 2 juta. Jadi di sini tuh pendapatan diterima di muka pada pendapatan senilai Rp2 juta. Pendapatan diterima di muka itu ada di debit dan pendapatan ada di kredit. Jadi setelah itu kita total. Jadi di sini kita total pakai rumus sum aja ya. Enter, sabar ya. Kita warna hitam dulu. Blok dari atas sampai bawah. Apakah balance? Ada kesalahan. Nah, bentar. Nah, balance. Selanjutnya kita ke kertas kerja atau neraca lajur. Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu neraca saldonya ke nama akun.
dan nilainya juga dipindahkan ke sini ya. Oke, di sini totalnya itu kita total dulu, kita kasih kuning ya. Nah, enter. Nah, rank apa buka? Kok? Oh ini. Oke. Nah, selanjutnya kita menyamakan apakah ada akun AJP yang ada di sini. Jadi nama akun ini di sini. Kita lihat dulu. Kalau di neraca saldo sebelumnya tidak ada, kita sambungkan ke neraca selanjutnya. Yang pertama kita lihat dulu beban gaji. Apakah ada beban gaji? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kita beban gaji dulu. Nah, terus kita lihat utang gaji. Utang gaji tidak ada. Jadi kita nih. Selanjutnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan tidak ada. Terus perlengkapan ada. Beban penyusutan peralatan tidak ada nih. Nah, terus akumulasi penyusutan. Selanjutnya beban sewa. Beban sewa ada? Tidak ada di sini. Nah, selanjutnya itu sewa dibayar di muka. Ini ada tadi ya? Ada. Terus pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Ini ada. Terus pendapatan sini. Oke. Selanjutnya kita pindahkan nilai debit kreditnya ini ke kertas kerja atau neraca lajur. Jadi yang pertama itu kita pindahkan dulu beban gaji. Beban gaji itu jadi debit 900. Terus utang gaji. Nah, sini 900. Terus beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapannya itu beban perlengkapan sini pada perlengkapan sini. Oke. Selanjutnya kita pindahkan beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di sini. Oke. Terus akumulasi penyusutan ada di kredit. Selanjutnya beban sewa dibayar di muka. Beban sewa ada di debit. Sewa dibayar di muka ada di kredit. Oke. Terus pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka di debit pada pendapatan sini. Oke. Sekarang kita total. Kita kasih kuning dulu ya, biar bisa bedain total. Jadi kita rumusum blok ke bawah, enter. Sini juga sama aja gini, kita gini aja. Nah, oke. Selanjutnya itu neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi ini sisa kasih pindah ke sini. Jadi debit ini kosong, jadi di sini pindahkan ke debit. Ini tidak ada. Selanjutnya di sini ada 1 juta dikurang 500.
Jadi debit ketemu kredit itu debit ya. Oke, selanjutnya 6 juta dikurang 1 juta yaitu debit dikurang kredit ada di debit 5 juta. Terus ini ada di debit, jadi kita sisa pindahkan saja. Ini 800 ada di kredit. Kredit ketemu debit, jadi karena 2 juta dikurang 2 juta, jadi tidak ada. Terus di sini ada kredit 10. Terus kita di neraca saldo ada 750 di debit, jadi kita pindahkan saja ya. 3, 2 di sini jadi 1. Iya, kredit ketemu kredit, sorry teman-teman, keliru. Terus di sini debit, ini juga. Sini kita skip karena total. Di sini ada di kredit. Jadi di sini nih karena tidak ada samanya di sini, kita sisa langsung pindahkan saja. Ding. Nah, bentar ya. Kasih dulu. Nah, oke, kita total lagi. Sini kita total kayak tadi. Sum, pakai sum ya. Sum itu artinya total dari yang di blok. Enter. Nah, juga kita bisa sisa gini. Oke, selanjutnya itu laporan laba rugi. Jadi di bagian laporan laba rugi itu ada itu kita singkat aja PB alias pendapatan dan beban. Jadi di sini ada pendapatan dibayar di muka. Sini kosong ya. Nih. Kosong ya. Terus pendapatan. Sini pendapatan kita tulis sini. Pendapatan itu ada di kredit. Nah, terus kita beban sini. Beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban sewa. Oke, sekarang kita total ya. Jadi kita daripada sum-sum terus tadi, kita tarik saja gini. Nah, hasilnya memang tidak balance ya teman-teman, karena laporan laba rugi. Kalau balance ya berarti tidak rugi, tidak untung ya, tidak laba. Jadi karena kita di sini kebanyakan kredit, artinya itu laba alias untung. Jadi kita coba kita hitung berapa untungnya ya. Sama dengan ini kurang bentar. Jadi total labanya itu Rp1.330.000. Nah, oke. Selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas. Jadi di sini kita kalau laporan perubahan ekuitas itu kita singkat HUM alias utang salah. HUM alias harta, utang, dan modal. Jadi di sini yang pertama itu kas. Jadi kita kalau mau mudah itu, jadi kan di sini kita ambil ini pendapatan dan beban. Jadi di sini kita ambil sisanya aja. Kalau saya begitu pemikirannya. Oke, jadi kita pindahkan kas dulu. Kas, piutang tidak ada ya, piutang kosong. Perlengkapan ada di debit. Beban sewa di bagian muka itu ada di debit. Terus peralatan ada di debit ya. Terus beban usaha ada di kredit. Nah, selanjutnya itu pendapatan modal
Modal ada di modal, lalu modal ada di kredit. Nah, terus sudah modal itu ada prive ya. 750 ada di debit. Selanjutnya di sini kan ini udah ada nih. Selanjutnya kita di utang gaji. Utang gaji itu 900 di kredit. Dan beban gaji akumulasi penyusutan itu ada di kredit. Oke, kita total ya. Jadi teman-teman, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas itu di sini tuh sama. Jadi di sini kita total dulu ya. Kita kuningkan biar tidak bingung. Terus kita total apakah sama? Jadi di sini kita sama dengan ini kurang sama ya teman-teman. Jadi kita total dulu di sini. Tambah enter. Sini hitam. Nah, jadi totalnya ini ya teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Jadi setelah kita melihat penjelasan dari Salsabila Alifia, maka selanjutnya saya akan menjelaskan 3 laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Jadi untuk mendapatkan ini, kita bisa mendapatkan sumbernya dari kertas kerja atau neraca lajur. Dan pertama itu kita akan membuat laporan laba rugi, yaitu isinya itu ada pendapatan dengan beban-beban. Jadi pertama kita masukkan pendapatannya, itu kita lihat dari kertas kerja pendapatan itu, dan kita lihat dari kolom laba rugi. Ini pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita masukkan ke laporan laba rugi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita masukkan semua beban-beban pada perusahaan ini, yaitu bebannya pertama ada beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, serta beban sewa. Lalu semuanya itu dari ini beban-bebannya kita masukkan ke laporan laba rugi. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua keseluruhan beban-bebannya, yaitu kita menggunakan rumus untuk menghitungnya. Beban iklan semuanya ditambah hingga menghasilkan. Jadi jumlah beban-bebannya yaitu Rp3.670.000. Lalu setelah kita mendapatkan jumlah beban dengan pendapatan, maka kita mencari labanya, laba atau rugi, yaitu dengan cara ini pendapatan dikurangi dengan beban-bebannya, maka akan menghasilkan Rp1.330.000. Jadi, untuk kita mengetahui apakah perusahaan ini laba atau rugi, maka kita lihat dari pendapatan dengan bebannya. Jika pendapatannya lebih besar daripada beban-beban, maka itu akan mengalami laba. Lalu sebaliknya, jika beban-bebannya lebih tinggi daripada bebannya, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Kemudian, kita lanjut mengerjakan laporan perubahan ekuitas. Jadi, model awalnya itu kita lihat dari kertas kerja. Model awal sebesar 10 juta. Maka kita masukkan 10 juta. Lalu kita masukkan laba usaha. Laba usaha ini diambil dari sini, laporan laba rugi.
kita ambil dari situ untuk memasukkan ke laporan perubahan ekuitas sebesar Rp1.330.000. Kemudian, karena ini laporan perubahan ekuitas, maka kita masukkan prive-nya untuk mempengaruhi modal. Jadi kita lihat lagi prive sebesar 750.000. Maka kita masukkan sebesar 750.000. Karena prive ini mengurangi modal, makanya kita hitung ini tambah ini, kemudian dikurang prive, maka hasilnya ini Rp10.580.000. Ini adalah modal perubahan modal, jadi ini adalah modal akhir. Setelah kita mendapatkan ini, kita lanjut mengerjakan laporan posisi keuangan. Jadi di laporan posisi keuangan itu terdiri dari harta lancar dan juga harta tetap. Harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi yang pertama itu harta lancarnya juga diambil dari kolom kertas kerja. Harta lancarnya itu ini sampai ini kita ambil dari kolom laporan posisi keuangan. Kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Kemudian lanjut ke harta tetap, itu terdapat peralatan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Peralatan sebesar 3.300.000 kita masukkan, dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp650.000 kita masukkan. Karena akun akumulasi penyusutan peralatan ini mengurangi, maka kita hitung jumlah harta keseluruhannya. Ini semua, ini sampai sewa di bar di muka itu harta lancar. Lalu peralatan dengan akumulasi itu adalah harta tetap. Karena ini akun penyusutan peralatan itu mengurangi. Jadi jika dijumlah kita juga tetap mengurangi. Maka hasilnya ini adalah jumlah harta. Kemudian kita mencari utang. Utang itu terdapat 3. Jadi kita cari di kertas kerja lagi. Utang itu utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan utang gaji. Dan ini juga diambil dari kolom laporan posisi keuangan atau neraca. Maka kita pindahkan ke sini. Maka lanjut kita masukkan modal. Modal ini tidak diambil dari kertas kerja, melainkan diambil dari laporan perubahan modal. Ini diambil dari sini. Jadi kita ini Rp10.580.000 dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Kemudian kita jumlah utang ditambah modal itu ini, jumlah utang itu ini, kemudian ditambah modal sebanyak ini, maka hasilnya sama. Hasilnya harus sama dengan harta tambah utang. Harta sama dengan utang tambah modal itu hasilnya harus sama. Jika tidak sama, berarti mungkin cara kita menghitung, menganalisis, atau memindahkan ada yang salah. Jadi kalau tidak
tidak seimbang jumlahnya antara jumlah harta dengan jumlah utang tambah modal. Jika jumlah harta dengan jumlah utang tambah modal itu tidak seimbang, maka kita ada kekeliruan dalam menganalisis, menghitung, atau memindahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup yaitu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup semua akun-akun perantara, akun permanen. Selanjutnya, yang pertama itu kita membuat tabelnya terlebih dahulu, yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Karena di sini semuanya sudah dimasukkan nama-nama akunnya, jadi saya tinggal menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan sumbernya dari kertas kerja atau neraca lajur, yaitu nama akun-akun yang ada di bagian kolom laba rugi kita pindahkan ke jurnal penutup untuk kita menutup akun-akun ini yang ada di laba rugi. Jadi yang pertama itu ada pendapatan. Karena pendapatan ini di sebelah kredit, maka selanjutnya kita pindahkan agar pendapatan itu di sebelah debit. Jadi kita masukkan saja langsung pendapatan di sebelah debit sebesar 5 juta, kemudian ikhtisar laba rugi di sebelah kredit sebesar 5 juta. Kemudian di kolom laba rugi ini setelah pendapatan itu ada beban-beban. Selanjutnya kita pindahkan juga semua beban-beban ini yang ada di kertas kerja ke jurnal penutup untuk kita tutup akun-akunnya. Sebelumnya ini kan semua ini beban-beban di sebelah debit, maka kita pindahkan ke jurnal penutup ini semuanya ke sebelah kredit. Jadi kita pindahkan ke jurnal umum di sebelah jurnal penutup di sebelah kredit. Selanjutnya kita juga ini semua hasilnya ini di sebelah debit sebagai ikhtisar laba rugi, yaitu laba rugi kita masukkan labanya. Labanya itu dijadikan sebagai modal karena di sini tuh labanya berada di sebelah debit. Untuk kita mengetahui apakah perusahaan ini laba atau rugi, yaitu dengan cara kita melihat jika labanya di sebelah debit, maka perusahaan itu mengalami laba. Kemudian jika labanya di sebelah kredit, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Jadi di sini labanya sebesar 1.330.000, maka kita pindahkan ke untuk menutup akunnya. Karena labanya di sisi debit, maka kita pindahkan ke jurnal penutup di sisi kredit, yaitu sebesar 1.330.000 rupiah. Pada debitnya juga itu sebesar 1.330.000 rupiah. Ya, selanjutnya itu kita menutup akun prive. Kita lihat dulu di neraca lajur atau kertas kerja, prive-nya sebesar 750.000, maka kita pindahkan, yaitu modalnya sebesar prive-nya, lalu prive-nya di sebelah kredit karena kita mau menutupnya sebesar 750.000 rupiah. Mengapa modal pada prive? Karena prive ini mengurangi modal perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu kita jumlahkan semua ini yang di sisi debit dengan sisi kredit. Coba kita
Kita langsung saja jumlah. Hasilnya itu di sisi debit Rp10.750.000. Apakah di sisi kredit juga sama? Iya, sama. Jadi ini sudah selesai. Ini kita sudah selesai menutup semua akun-akun. Selanjutnya itu kita mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini kita bisa menggunakan dari laporan posisi keuangan untuk kita mengerjakan ke neraca setelah penutupan, yaitu dengan cara kita pindahkan semua. Yang pertama itu ada ini sebagai aset harta tetap dan juga harta lancar. Jadi ini semua kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupannya. Di sini sebelah debit. Karena yang di saldo normalnya itu sebelah kredit hanya utang, pendapatan dan juga modal, maka kita juga pindahkan dari sini. Maka selanjutnya kita pindahkan di bagian utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan modal itu dipindahkan juga ke neraca saldo setelah penutupan. Karena utang, pendapatan dan modal itu saldo normalnya berada di sebelah kredit, maka kita pindahkan juga di sebelah kredit. Kemudian setelah itu kita lanjut menjumlahkan di bagian sisi debit. Jika hasilnya sudah sama antara debit dengan kredit, maka neraca saldo setelah penutupannya sudah selesai. Kita lihat apakah hasilnya sama antara debit dengan kredit. Iya, sama. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.